Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih dapat menyapa Sobat Satu semua. Tentunya masih dalam acara kesayangan kita yaitu Lentera Ramadan, Terangi Hati, Tebar Kebaikan. Bersama saya Elis Nawati dan juga halo Sobat Satu, aku Faisal yang akan menemani Elis di beberapa menit ke depan. Tapi kita tidak sendiri karena kita kedatangan dengan Bapak yang sangat keren, Bapak Ahmad Nasir. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Mas. sapa Sobat Satu Bapak. Assalamualaikum Sobat Satu. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Lancar juga puasanya? Lancar, tenggorokan kering tapi. Mau dikasih ayah sebenarnya ini tadi Pak. Siap. Oke, pada kesempatan yang berbahagia kali ini nih Pak, masih dalam suasana Ramadan dan sebetulnya tema yang akan kita bahas hari ini tidak hanya berfokus pada suasana Ramadan saja. Oke. Karena tema ini juga bisa berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang sekarang juga sedang gencar-gencarnya nih dilakukan oleh para influencer Islami lah. Kok ada influencer Islami? Intinya seperti itulah. Jadi saat ini memang marak sekali dakwah. Jadi kita akan membahas hari ini, kita akan membahas dakwah Sobat Satu. Dakwah yang dilaksanakan melalui sosial media. Tapi dalam kesempatan kali ini tidak hanya dakwah melalui sosial media saja yang akan kita bahas, tetapi dakwah bil lisan dan dakwah bil sosmed. Kira-kira seperti apa sih dan bagaimana perbedaannya akan dijelaskan oleh Pak Nasir. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala amma ba'dah. Begini Sobat Satu sekalian dan Mbak Elis dan Mas Faisal, kita perlu memahami semua bahwa dakwah itu bisa berarti dengan ajakan. Yang menarik bahwa ada dakwah bersambung dengan kata ilah yang berarti mengajak untuk menuju ke sesuatu hal, atau dakwah ala atau doa atau da'a ala yang itu diartikan sebagai mengutuk yang berarti keburukan. Dan da'a li yang itu bisa berarti berdoa atas kebaikan suatu. Nah, dakwah secara sekarang itu diartikan sebagai mengajak kepada agama Islam atau mengajak kepada kebaikan. Ini ada hubungannya dengan surat An-Nahl ayat 125, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat itu selalu dihubungkan dengan kewajiban dakwah yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Nah, yang perlu digarisbawahi Mbak Elisa, perlu dikasih spidol gitu ya. Iya. Dan perlu ditanamkan baik-baik, surat An-Nahl itu turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Muhammad Abid Al-Jabiri dalam kitabnya Fahmul Quran Al-Hakim itu meletakkan surat ini pada marhalah as-sadisah atau fase ke-6 di Mekah. Artinya apa? Saat surat ini turun, belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban zakat, dan belum ada kewajiban hukum-hukum yang lain. Yang kita tahu bahwasanya kewajiban hukum semacam itu baru turun di fase Madinah. Oke, ini serius ya kayaknya. Ini saya menyimak dengan seksama ini Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi ayat ini menurut Abid Al-Jabiri sekali lagi turun pada masa-masa prahijrah, atau setelah Nabi Muhammad dan para pengikutnya mendapatkan boikot dari para kafir Quraisy. Yeah. Jadi ajakan ini memang persiapan Nabi Muhammad untuk hijrah. Nabi Muhammad diutus mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, entah dengan mujadalah, entah dengan hikmah atau sesuatu yang baik. Jadi ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk berdakwah kepada hukum-hukum Islam, karena secara historis ayat-ayat semacam hukum itu belum turun. Sekali lagi, ayat-ayat hukum al-ayat al-muhkamat belum turun atau turun pada masa Madinah. Artinya apa?
kewajiban dakwah yang dibebankan kepada umat Islam itu tidak berkisar kepada hukum fikih, tetapi kepada hukum-hukum yang lebih universal, semacam keadilan, semacam tauhid atau mengesahkan Tuhan, semacam kesetaraan yang itu didakwahkan oleh Nabi Muhammad sepanjang masa di Mekah. Jadi inilah yang perlu digarisbawahi bahwa ayat ini, sekali lagi Mbak Elisa dan Mas Faisal, ini bukanlah kewajiban kepada kita untuk menebarkan ayat-ayat muhkamat, tetapi menebarkan ayat-ayat yang lebih universal, berlaku untuk seluruh umat manusia, boleh jadi tentang keadilan, boleh jadi tentang kesetaraan, boleh jadi tentang mengesahkan Tuhan. Demikian Mbak Elisa dan Mas Faisal. Berarti Ini kan tadi kita zaman sebelum hijrah ya, pra-hijrah untuk surat An-Nahl untuk dakwah. Iya. Nah, untuk tahun sekarang, zaman sekarang kita kan sudah modern nih Pak. Nah, kita dakwah itu nggak harus secara langsung ke orang ini gitu kan. Nah, sekarang ada di sosmed nih. Nah, itu ada nggak sih kayak pendekatan yang lebih intens lagi untuk dakwah di sosial media gitu? Ada teknik sendiri nggak sih? Gitu? Oke, dakwah di sosmed ya. Saya seringkali juga berdebat dengan orang banyak. Seringkali guyon juga di sosmed. Dan sosmed itu sesuatu yang tidak bisa hindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Mau makan ada sosmed nih kan. ya. Mau tidur teringat pada sosmed nih. Itu lagu Ikke Nurjanah. Kelihatan tua. Dakwah di sosmed itu hendaknya dakwah yang santai. Jadi dakwah tentang universal, nilai-nilai universal yang ada dalam Islam. Jika kita misalnya ingin mendakwahkan tentang hal-hal yang khilafiyah, maka jangan didakwahkan dengan begitu gontok-gontokan dan begitu sampai menimbulkan dikotomi atau sampai menimbulkan permusuhan banyak pihak. Tapi sesekali juga perlu, tapi ya jangan banyak-banyak lah ya. Yeah. Kalau kebanyakan nanti tidak baik untuk kesehatan. Overdosis ya Pak? Overdosis, betul. Jadi misalnya ya Mas Faisal ya, ada jenengan tahu bahwasanya rokaat dalam tarawih itu harus 23 Mas Faisal. Tapi ada orang yang Mas Faisal mengatakan tarawih di rakaat itu 8 rakaat, nggak boleh lebih karena Nabi Muhammad itu sholat tarawih dalam puasa Ramadan, selama Ramadan baik di luarnya itu 8 rakaat saja. Kemudian Mas Faisal ini kemudian ngotot bahwasanya tarawih itu 23 rakaat. Seharusnya ini tidak perlu karena ini hal-hal yang khilafiyah. Dan kita juga tidak tahu kok yang benar yang mana karena kita juga semua mengikuti apa pendapat para ulama yang ada dan apa yang menurut kita benar. Belum tentu menurut kita benar kan orang lain benar semua kan ya. Nggak menarik hidup ini ya. Ya gitu Mas. Jadi santai saja, dakwah di media sosial itu tidak perlu yang sampai menimbulkan kekerasan baik fisik maupun psikis ya. Kalau kita di sosmed kan bisa menimbulkan kekerasan secara verbal maupun psikis ya, menimbulkan orang lain jadi perundungan sosial media itu. Yeah. Kemudian kita jadi murung, kemudian koyok wong poso akhirnya, Pak. Susah ya, Pak. Akhirnya murung dan kemudian sedih dan kemudian dia tidak bisa lagi eksis di media sosial. Pesan yang telah dijelaskan tadi bahwasannya ketika kita berdakwah di sosial media ya Faisal, kita tidak perlu sampai gontok-gontok gitu kan, lebih baik santai kayak gitu kan bahasa-bahasanya. Nah, sebetulnya Pak di kalangan mahasiswa seperti ini kan sebetulnya kan pengen ya kita itu menebar kebaikan, mengajak pada kebaikan gitu. Tapi kita merasa insecure karena merasa bahwa ilmu kita itu masih sangat minim, kemudian secara keilmuan agama, apalagi kalau dakwah kan cenderung mengarahnya kepada bahwa kita adalah orang yang agamis, kadang tuh dicap seperti itu, kalau orang suka dakwah tuh selalu kayak gitu Pak. Nah itu bagaimana gitu loh caranya? Oh iya, saya juga sering disuruh untuk ngimami tahlil, harus itu. Mas Faisal mungkin nanti juga akan begitu, suruh ngimami tahlil, ngimami tarawih dan lain sebagainya, itu suatu kepastian.
satu hal yang harus kita tahu Mbak Elis ya, jangan bebankan seluruh kesalahan dunia kepada kita. Itu berat Mbak. Jadi apa yang tidak bisa kita lakukan atau tidak mampu kita tanggung sendirian, ya jangan kita tanggung sendirian. Kita punya teman, kita punya kakak, kita punya teman-teman seangkatan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kita tanggung bersama-sama. Jangan sampai dengan posisi kita yang misalnya seorang mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah ini menjadikan beban kepada kita untuk mengubah dunia. Enggak, kita bukan pusat dunia, jadi tenang saja. Dan apa namanya, lagi-lagi ketika kita ingin berdakwah, kita terutama di media sosial, dakwahlah dengan santai. Dan jika kita ingin berdakwah yang isinya serius, kita harus memastikan bahwasanya referensinya itu benar dan bahwasanya apa yang kita sampaikan bukan godak-gaduk semata. Ini yang bahaya, Pak. Jadi yang saya temukan akhir-akhir ini banyak para pesohor ataupun orang-orang mubalek itu menggodak-gadukkan ilmu pengetahuan sains dengan agama. Itu bisa jadi bahan cemoohan oleh orang-orang yang tahu sains. Jadi lebih baik kita harus tahu dasar dan referensinya secara kuat dan baru kita melakukan dakwah. Tapi kalau wilayahnya sosmed, kita harus senang-senang aja lah, tenang aja, dan kemudian nikmati saja hidup ini. Begitu, Mbak. Nah, kalau ini Pak, kita kan sebagai pencari dakwah nih. Nah, kita memposisikan sebagai pencari dakwah. Nah, gitu kita mungkin antara satu ustadz dengan ustadz yang lain itu kan kadang ada yang beda, Pak. Nah, itu cara menyikapinya bagaimana sih, Pak, kalau kita sebagai pendengar dakwah nih? Kalau saya sebagai pendengar dakwah, saya suka yang berbeda-beda itu. Oh, menurut si A begini, oh menurut si B begini. Jadi kita memandang dunia jadi lebih luas dari sebelumnya. Tapi dengan catatan, misalnya kita sudah percaya si A itu benar, kemudian mendengarkan si B, jangan sampai kita mencemooh si B. Nah, udahlah, dia biarkan ngomong aja seperlunya, dan kemudian kita dengarkan, simak baik-baik apa hujahnya, apa referensinya. Oh, bagus juga. Mungkin ketika Mas Faisal ini sudah dari lahir ini sudah kunut ya, misalnya ketika mendengar ceramah kunut orang-orang yang tidak memperbolehkan kunut dan Anda setuju dan Anda tidak kunut, ya nggak masalah dan biasa saja. Kan juga nggak dosa juga kan ya. Setiap perkataan itu kan kita punya imamnya masing-masing. Ya, imamnya itulah yang suruh tanggung jawab ya. Aduh, gimana tuh, Pak? Pokoknya diambil yang baik-baik aja. Iya, yang baik-baik saja. Terus berarti ya Pak, ketika kita melihat suatu dakwah itu, apalagi kalau hanya melalui sosial media, itu lebih ke ini aja ya, tidak perlu dibikin pusing. Maksud saya, kan beda jelas ketika kita berhadapan langsung dengan penceramah. Mungkin ketika kita berhadapan langsung dengan penceramah kan otomatis akan dijelaskan secara lebih gamblang, dan apabila ada hal-hal yang mungkin kurang jelas kan bisa kita tanyakan secara langsung. Berbeda halnya ketika melalui sosial media, itu kan biasanya kita cenderung lebih ke banyak mikirnya nggak sih? Kan biasanya kayak banyak bisa lewat komentar, lewat DM, kalau misalnya lewat Instagram dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Berarti kita ketika menyikapi di sosial media itu ya tidak perlu sampai dibikin pusing, karena itu tadi ya Pak, bisa saja satu pendakwah yang satu dengan pendakwah yang lain itu punya ininya berbeda. Referensinya masing-masing, gitu aja. Jadi kita juga tidak tahu mana yang benar. Mana yang benar itu nanti kan hanya terbukti jika nanti di hari kiamat kan, dan kita tidak tahu. Dan istilah yang dipakai oleh guru saya itu grayah-grayah gitu. Dunyo kui mu grayah-grayah. Jadi kita tuh hanya semacam oh ini kucing, oh ini anjing misalnya, kalau grayah-grayah itu ya. Ini ada bintik dan lain sebagainya. Dan itu hanya sekedar prasangka saja bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran yang menurut kita itu memang benar-benar benar. Jadi kebanyakan konflik itu adalah adanya paksaan atas kebenaran yang kita yakini, kemudian kita paksakan kebenaran itu kepada orang lain. Kan juga nggak bisa seperti itu. Saat itu terjadi, itulah akan timbul yang namanya konflik dan kemudian perpecahan. Oke.
Kita ke pertanyaan yang terakhir nih Pak. Mm-mm. Kira-kira ketika kita ingin memulai dakwah, ketika kita ingin mulai mengajak orang-orang pada kebaikan itu, ada nggak sih Pak tips-tips apa sih yang mungkin bisa kita lakukan sebagai pemula, sebagai langkah awal lah kita dalam mengajak kebaikan itu, entah itu melalui lisan ataupun melalui sosial media. Oke, Mas Mbak yang budiman dan sobat satu sekalian, ini tips dari saya, tips sederhana yang mungkin bisa Anda gunakan. Yang pertama, misalnya Anda tidak suka dengan suatu dakwah tertentu dan Anda ingin mendengarkan, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan dan kemudian kemudian klik play. Nah, Anda akan mendengarkan itu dengan penuh dengan santai dan bijak. Yang kedua, kalau Anda ingin berdakwah, dakwahlah dengan santun, dakwahlah dengan santai dan jangan menganggap Anda pusat dunia. Kita semua bukanlah pusat dunia dan seluruh dunia ini tidak dibebankan kepada kita. Ya kan? Yeah. Nah, kan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pendosa tidak akan dibebani dengan dosa orang lain. Jadi ya sana ya biar sana lah, yang sini biar sini, kita jalan masing-masing, yang penting hidup damai. Jadi dengan begitu semoga kita bisa bermedsos dengan riang gembira. Itu Mbak. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman, utamanya yang tadi yang perlu digarisbawahi bahwasannya kita tidak boleh merasa menjadi pusat dunia. Nah, oke, yang terakhir ini kita dengarkan kesimpulan atau pesan dari Pak Nasir kepada kita semua tentang tema kita hari ini. Oke, kesimpulan saya pada sore hari ini ya. Yang pertama yaitu surat An-Nahl ayat 125 tadi itu turun di fase Mekah akhir. Jadi ayat dakwah yang senantiasa kita gunakan untuk kewajiban dakwah kepada seluruh umat Islam itu turun di Mekah dan pada waktu itu belum ada ayat-ayat hukum, sehingga asumsi saya kita tidak diwajibkan untuk berdakwah secara hukum atau berdakwah hukum-hukum tertentu, hukum sholat, hukum zakat dan lain sebagainya, karena yang turun, nilai-nilai yang turun di masa Mekah ini adalah nilai-nilai yang universal. Jadi kita wajib berdakwah keadilan, wajib berdakwah tentang kesetaraan, wajib berdakwah tentang ketauhidan atau mengesahkan Tuhan. Itu adalah term atau topik-topik utama yang menjadi dakwah kita. Yang kedua, berdakwahlah dengan santai, riang gembira, dan penuh dengan senyum. Dan jika Anda ketemu dengan pendakwah di media sosial yang muram dan kemudian penuh marah-marah ya, tarik nafas dalam-dalam. Mereka juga belum tentu salah dan kita juga belum tentu salah juga. Demikian Mbak Elisa yang baik dan Mas Faisal. Itu adalah kesimpulan dari saya. Terima kasih Pak Nasir, keren banget ya tadi bahwasanya tidak seseorang yang kita anggap benar itu juga gimana tadi Pak? Ya bingung kan? Intinya seseorang yang kita anggap salah itu juga belum tentu salah dan kita juga belum tentu salah. Seperti itu ya Sobat Satu. Terima kasih telah menyaksikan kami pada episode kali ini dan keren banget, luar biasa sekali tentang dakwah bilisan dan juga dakwah bisosmed. Baik teman-teman Sobat Satu, jangan lupa untuk terus menyaksikan kita Lentera Ramadan hanya di Satu Televisi. Aku Elis Nawati dan juga Faisal dan juga Ahmad Nasir. Kami pamit undur diri, jangan lupa tetap menyaksikan Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.